Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Novitan Rafni. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha dari kelas 3B. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu simetri? Simetri adalah sebuah karakteristik suatu bidang datar yang apabila diperlakukan dalam objek, maka tidak akan muncul suatu perubahan. Simetri sendiri ada dua macam, yaitu simetri lipat dan simetri putar. Yuk kita simak lebih lanjut. Nah, yang pertama ada simetri lipat. Simetri lipat adalah sebuah garis lipatan dalam bangun datar yang dapat membagi dua atau lebih dan memiliki ukuran yang sama. Jadi, suatu bangun datar dibentuk sebuah garis lipatan dapat membagi sebuah bidang datar, dapat membagi sebuah bangun datar, kemudian dapat memiliki ukuran yang sama. Contohnya seperti ini. Ini ada sebuah segitiga sama kaki. Ketika ditarik sebuah garis lipatan akan membagi dua bangun datar segitiga sama kaki tersebut menjadi segitiga siku-siku. Di sini saya sudah memiliki sebuah segitiga sama kaki. Di sini sudah saya beri garis lipatan di tengah. Jadi kita tinggal melipat garis sesuai garis. Nah, segitiga sama kaki ini setelah dilipat menjadi sebuah segitiga siku-siku. Terbagi menjadi dua dengan ukuran yang sama. Selanjutnya, ada sebuah bangun persegi panjang. Pada bangun persegi panjang ada dua buah simetri lipat. Di sini saya sudah memiliki sebuah bangun persegi panjang dan sudah ada dua garis lipatan. Jadi kita bisa melipat bangun persegi panjang ini sebanyak dua lipatan, mengikuti garis yang sudah dibuat. Ini di lipatan yang pertama. Kemudian kita lipat kembali di lipatan yang kedua. Nah, seperti ini. Jadi, bangun persegi panjang memiliki dua simetri lipat. Selanjutnya, yaitu bangun belah ketupat. Bangun belah ketupat juga memiliki dua garis lipatan. Di sini sudah ada bangun datar belah ketupat. Di sini ada dua garis lipatan, jadi kita bisa melipatnya. Di lipatan yang pertama, membentuk sebuah segitiga sama sisi. Dan di lipatan yang kedua, membentuk sebuah segitiga siku-siku. Jadi, bangun belah ketupat memiliki dua buah simetri lipat. Selanjutnya, yaitu bangun persegi. Bangun persegi memiliki 4 simetri lipat. Di sini saya sudah memiliki sebuah persegi. Di lipatan yang pertama, kita mengikuti garis lipatan yang sudah ada. Sebuah persegi menjadi
sebuah persegi panjang ketika di lipatan yang pertama. Kemudian di lipatan yang kedua, membentuk sebuah persegi yang lebih kecil. Kemudian di lipatan yang ketiga, membentuk sebuah segitiga sama sisi. Dan di lipatan yang keempat, juga membentuk sebuah segitiga sama sisi. Sangat kecil. Jadi dalam sebuah persegi ada 4 macam simetri lipat. Selanjutnya, yakni bangun trapesium sama kaki. Bangun trapesium sama kaki memiliki 1 buah simetri lipat. Di sini saya memiliki sebuah bangun datar trapesium. Trapesium sama kaki ini memiliki 1 buah simetri lipat. Garis lipat kita lipat mengikuti garis lipatan yang sudah dibentuk. Sebuah trapesium sama kaki ketika dilipat membentuk sebuah trapesium siku-siku. Membentuk trapesium siku-siku. Di sini terbentuk siku-siku sebesar 90 derajat. Selanjutnya yaitu simetri putar. Simetri putar adalah bangun datar yang memiliki titik pusat dan bisa diputar sampai 1 kali putaran penuh pada pusat simetri sehingga kembali pada bingkainya seperti semula. Jadi simetri putar itu sebuah titik pada bangun datar yang apabila diputar sampai 1 kali putaran penuh itu akan kembali pada bentuk semula. Contohnya di sini ada segitiga ABC yang ketika diputar 1/3 putaran berlawan arah dengan jarum jam, posisi A pindah ke posisi B, posisi B pindah ke posisi C, dan posisi C pindah ke posisi A. Dan ketika diputar 2/3 putaran berlawanan arah dengan arah jarum jam, kembali pada kondisi awal. Di sini ada sebuah segitiga ABC dengan posisi A ada di kanan, B di sebelah kiri, dan C di atas. Ketika diputar 1/3 berlawanan dengan arah jarum jam, maka posisi A berubah menjadi di atas, dan posisi C berpindah ke kiri, dan posisi B berpindah ke sebelah kanan. Kemudian ketika diputar kembali 2/3 arah jarum jam, posisi A menempati posisi sebelah kiri, C sebelah kanan, dan B berada di atas. Dan ketika 1 kali putaran penuh, kembali ke posisi semula, yaitu A di kanan, B di kiri, dan C di atas. Itu merupakan sebuah simetri putar pada segitiga sama sisi. Selanjutnya adalah refleksi. Refleksi pada bangun datar adalah bentuk transformasi atau perpindahan suatu titik dari bangun datar menggunakan sifat benda dan bayangannya di sebuah cermin yang juga datar. Jadi refleksi itu bisa dikatakan sebuah pencerminan bangun datar. Contohnya seperti ini. Ada sebuah segitiga yang diletakkan di depan cermin. Nah, dari posisi yang pertama, yaitu dari ujung alas kakinya itu berada di titik tengah dari sebuah garis. Dan kemudian karena direfleksikan pada cermin datar, maka posisinya sama. Bayangannya pun berbalik. Jadi ukuran jarak antara bangun datar dan juga bayangannya melewati sebuah cermin datar itu sama.
Begitu juga titik yang atas. Jadi refleksi merupakan sebuah pencerminan bangun datar pada sebuah cermin yang berbentuk datar. Sifat-sifat refleksi. Jadi, yang pertama, bentuk antara bangun asli dan bayangan akan selalu sama. Kemudian, jarak dari setiap titik yang terdapat di bangun terhadap cermin sama persis dengan jarak dari setiap titik yang ada di bayangan terhadap cermin. Contohnya di sini titik L, ini merupakan bilangan yang asli, kemudian memiliki jarak terhadap cermin C, itu bayangannya akan sama pada titik L1. Posisi yang sama dan juga jarak pada cermin yang sama. Kemudian yang ketiga, tinggi dari bayangan akan sama dengan tinggi bangun aslinya. Atau H sama dengan H aksen. Jadi di sini adalah titik M yang merupakan titik puncak dari sebuah segitiga yang dicerminkan. Titik M, panjang titik M menuju ke alasnya itu sama dengan titik M aksen dan alasnya. Kemudian yang keempat adalah garis yang menghubungkan setiap titik dibangun dengan titik yang ada di bayangan akan selalu tegak lurus terhadap cermin. Dapat dilihat pada contoh bahwasanya garis yang menghubungkan setiap titik selalu tegak lurus terhadap cermin. Selanjutnya adalah pengubinan. Pengubinan adalah proses penggabungan suatu bangun datar yang kongruen dengan syarat sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Kemudian pengubinan ini disusun secara tepat, jadi tidak ada bagian yang saling bertumpang tindih. Contohnya di sini ada pengubinan dari sebuah persegi, pengubinan dari sebuah segitiga sama sisi, dan pengubinan dari sebuah bangun datar segi 5. Contoh lain adalah seperti ini. Ini merupakan penggabungan dari beberapa bangun datar. Kalau di sini pengubinan itu sejenis, namun di sini beraneka jenis, namun mereka kongruen. Jadi di sini ada segitiga sama sisi di tengah yang membentuk sebuah segi 5. Kemudian di ujung-ujung di alas segitiganya itu diberi sebuah bangun persegi. Kemudian antara persegi ini karena terdapat celah maka diisi dengan segitiga sama sisi. Jadi pengubinan ini memiliki bangun datar yang bersesuaian, yang kongruen, di mana sudut-sudutnya itu bersesuaian dan sama besar. Sekian pemaparan materi terkait simetri, refleksi, dan pengubinan dari saya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.